Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam ini kita bisa bertemu kembali di webinar Juragan Online. Pada hari ini materinya adalah tentang Google Business. Ya, materinya hari ini adalah tentang Google Business, bagaimana cara mengoptimalkan bisnis lokal dengan menggunakan fasilitasnya Google, yaitu memakai Google Business. Untuk materinya nanti disampaikan oleh Mas Hafiz dari Kediri. Bagi teman-teman yang punya bisnis lokal, ini sangat powerful untuk membantu usaha lokalnya menjangkau market terdekat ya, dengan cara gratis, organik, bisa muncul di Google, bisa tampil di halaman satu Google, posisi atas bahkan. Oke, acara ini, webinar Juragan Online ini kita laksanakan dalam rangka menggalang donasi untuk masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Kita bekerja sama dengan Rumah Zakat untuk donasinya, dan acara ini juga terselenggara atas kerjasama berbagai macam komunitas, antara lain ada TDA Kediri, ada KPMI Kediri, lalu juga ada Kadin Kabupaten Kediri, dan lain sebagainya. Jadi untuk acara ini, insya Allah kita akan bikin rutin, tema-temanya tentang internet marketing atau digital marketing, dan juga nanti ngobrol tentang bisnis. Jika ada pertanyaan, teman-teman nanti bisa sampaikan di kolom chat ya, di kolom komentar untuk pertanyaan yang berkaitan dengan Google Business. Dan bagi yang sudah memiliki Google Business juga nanti bisa menanyakan fitur-fiturnya, karena insya Allah materinya nanti juga akan membahas fitur-fitur yang ada di Google Business yang bisa dioptimalkan untuk keperluan atau kebutuhan bisnis kita. Oke, tidak perlu lama-lama, mari kita sambut materi kita. Bisa ditampilkan Mas Hafiz, monggo. Halo. Oke. Waalaikumsalam. Gimana Mas, kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas. Suaranya kedengaran ya? Oke, jelas. Suaranya jelas ya? Sudah jelas. Oke. Untuk temanya nanti tentang Google Business ya nanti ya? Ya, Google Business. Google Business, oke. Untuk Google Business nanti ada, jadi ini untuk produk jasa maupun produk fisik bisa dimanfaatkan ya ini ya? Atau bagaimana? Bisa ya? Bisa, semuanya bisa. Oke. Allah bisa semua. Oke. Kecuali yang dilarang ya, yang legal. Oh ya, oke. Oke, mungkin ini kita lihat dulu teman-teman yang sudah hadir, mungkin bisa ditampilkan. Ya, sudah hadir teman-teman. Oh, ini ada Mas Ibnu. Wah, jauh dari Cirebon ya Mas Ibnu. Kabarnya gimana, Le? Waduh, itu. Jauh. Oke. Ini dari UKM Indonesia kedua. Ya. Oke. Ini dari Jasa Videotron. Ini Mas Nurkolis mungkin ya, atau ya mungkin Mas Nurkolis ya ini. Monitor. Ya, oke. Jadi materi Google Business ini cukup sederhana ya sebenarnya, tapi kadang banyak juga yang masih mengabaikan ya tentang Google Business ini. Nah itu. Oke. Kayaknya seperti itu. Siap. Oke, untuk materinya mungkin ini bisa kita langsung saja supaya nanti tanya jawabnya bisa lebih mengalir ya di belakang. Siap. Oh, ini ada lagi nih Mas, Andalan Keluarga Makmur Channel hadir. Kuncoro Madiun. Oh, jauh juga ya dari Madiun. Salam dari Kediri. Teman-teman yang suaranya agak putus-putus Mas Hafiz. Suaranya agak putus. Halo. Cek. Suaranya. Ya, tadi agak putus terus hilang gitu. Oke. Nah, coba ya. Begini udah mulai jelas. Nah, siap. Oke. Nah, udah oke. Ini Hafnidar Alif, Wates Kediri hadir. Oke. Teman-teman yang sudah punya Google Business, mungkin yang sudah lama nggak pernah lihat dashboardnya, siapa tahu Google Business-nya trafiknya banyak, tapi nggak sadar. Kadang biasanya seperti itu, udah bikin lupa nggak dilihat. Padahal di dalam Google Business itu ada fitur-fitur yang
bisa membantu kita ya Mas ya? Ya, sangat membantu. Bisa membantu kita untuk mengoptimalkan penjualan ya. Nah ini teman-teman yang mungkin belum sempat ngulik atau belum tahu sama sekali, insya Allah ilmu kali ini bisa diambil dan bisa dipraktekkan. Dan jangan lupa untuk pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat, apapun itu tentang Google Business, yang berkaitan dengan Google Business bisa ditanyakan. Oke, mungkin langsung saja Mas Hafiz bisa disampaikan untuk materinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita masih diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa belajar bareng ini. Saya nggak menggurui ya, jadi saya hanya sharing aja pengalaman yang pernah saya lakukan di Google Business. Kita cara saya mengoptimasi sampai gimana Google Business itu bisa menghasilkan traffic, dan tidak hanya menghasilkan traffic tapi menyumbang sales juga. Nah, di situ ada beberapa, aslinya Google Business ini adalah tools yang sangat simpel banget, simpel bahkan nggak serumit yang lainnya mungkin ya. Yang lainnya. Ini sangat simpel banget, enak lah pokok. Itu menyediakan tools bagi kita, tools yang gratis, yang sangat powerful dan bisa menjangkau calon market kita. Kalau kita tahu gimana sih kita mengoptimasi Google Business tersebut, gitu. PowerPoint-nya ini mungkin langsung ke PowerPoint gitu ya? Ya, bisa langsung ke PowerPoint. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke materinya ya. Mungkin perkenalan diri dulu, Mas Hafiz, ada yang belum kenal mungkin. Oh ya, perkenalan diri dulu ya. Sebelumnya perkenalan. Ya, kemarin sempat gantiin saya waktu mati. Oh iya, menggantikan host sebagai host. Nah, jadi perkenalkan dulu, saya Hafiz dari tim Juragan Online, salah satu timnya dari Juragan Online. Kita bergerak di bidang ya komunitas lah, komunitas Juragan Online itu komunitas. Edukasi kepada masyarakat, pada teman-teman atau platform untuk belajar digital marketing spesifiknya. Seperti itu. Nah, langsung aja ke materinya aja Mas ya. Ya, silakan langsung. Oke. Jadi kalau di Google Business itu ada salah satu komunitasnya ini istilahnya tukang review. Jadi tukang review. Kalau di marketplace review itu sangat dibutuhkan. Sama juga di Google Business, sama juga di GoFood itu juga sangat dibutuhkan. Review ini berpengaruh dengan reputasi toko kita. Jadi kalau review kita bagus, rating kita bagus, otomatis konsumen yang baru atau mau beli di bisnis kita, mereka itu percaya. Seperti itu Mas. Jadi salah satu fungsinya review seperti itu. Nah, LocalGate ini komunitas yang dibentuk oleh Google untuk memberikan review kepada listingan bisnis atau ke apa ya namanya, titik-titik ya bisnis yang ada di Google Map. Salah satu fungsinya itu. Ya fungsinya review, kemudian dia menambahkan lokasi kalau ada tempat baru, cuman tempatnya ini belum ada Google Business-nya. Di Google? Ya, di Google. Oh, kalau saya traveling kemana gitu ya, ke Malang, ke daerah agak pelosok gitu, ada warung yang rame, lumayan rame. Nah, ini tugasnya LocalGate ini, untuk menitik warung itu. Biar nanti kalau kalau lokasi ini viral ke depannya, orang-orang itu nggak susah nyari tempat ini. Seperti itu salah satu fungsinya. Baik, warung itu bisa tampil di Google ya, halaman depan itu ya? Jika orang ngetik nama warung itu? Bisa. Nah, kalau itu nggak di listing di Google Business, nggak akan keluar. Seperti itu, Mas. Nah, selain itu, tugas si LocalGate adalah membantu atau contoh nih di lokasi bisnis A, ternyata bisnis A ini sudah tutup. Kadang kan
pelanggan yang istilahnya kecilik, bahasa Indonesianya apa kecilik ya? Ya kecilik gitulah. Ketipu ya berarti ya, atau Bukan ketipu, lebih bukan tepatnya ketipu ya, kecil ya apa ya? kecilik itu apa bahasanya? Saya lupa. Nah, kecilik tokonya itu aslinya sudah tutup, cuman di Google bisnisnya ini masih buka. Nah, tugas Oh, Lokalgate ini memberikan saran ke Google, hah? hey Google, toko ini tuh sudah tutup. Silakan listingan Google bisnisnya kamu ganti menjadi tutup. Nah, nanti Google bisnis Oh, di lokasi tersebut. Seperti itu. itu harus berapa apa ya? Berapa laporan biasanya Mas? Atau cukup satu lokal gate laporan bisa di approve? Tergantung reputasi lokal gate-nya. Oh, semakin tinggi berarti semakin powerful nanti. Powerful. Nah, Oh, reputasinya ini ada level 1 sampai level 10. level 1 sampai 10. Ya, alhamdulillah saya level 8. Ini mau ke level 9 Oh, agak susah. bentar lagi sampai notok berarti ini. Ya, masih 8, tapi masih 8. Suka iseng-iseng cari foto. Oh, ini tentang local gate mungkin ya. Sebelum masuk ke Google Business ini berapa lama Mas mencapai level 1 sampai 8 ini? Dulu 1 tahun? saya waktu 2 bulan. 2 bulan. Dua bulan bisa sampai Ya, level. bahkan 1,5 bulan sih. 1,5 bulan. Cuman itu Oh, fokus, bener-bener fokus. Setiap hari kita memberikan review, setiap hah? hari kita review pasti dan memberikan foto. Biasanya Oh, kan di foto. itu kan informasi tentang lokasinya belum detail tuh. Nah, Ya, ya. saya memberikan foto, berarti oh lokasi A ini ternyata sesuai dengan yang diposting di Instagram, di Google Business, oh benar, seperti itu. Hmm. Kalau saya Hmm. terkadang nih kalau saya mau beli alat apa gitu ya, contoh Hmm. ke Jakarta, kita mau Hah? COD nih, kita mau COD ke toko A gitu ya. Kalau toko A jualan laptop katakanlah. Nah, Hmm. saya biasanya lihat di Google bisnisnya dulu. Oh, lokasinya kayak gini. Oh, berarti fotonya seperti ini. Oh, berarti ini benar ada lokasinya, bukan lokasi yang abal-abal tanda kutip. Bal-bal. Hmm. Apalagi kalau ada ulasan yang beserta fotonya dan fotonya baru update 1 bulan lalu. Nah, itu membuat Hmm. saya semakin Yakin trust ya. seperti itu. Karena Oke. kita tidak bisa memungkiri Mas, di online ini kan wah banyak sekali penipuan. Manipulasi ya, bisa jadi ya. Penipuan, wah Masya Allah, bahaya. Jadi Oke. harus ada seperti itu. Oke. Local gate ya. Ini mungkin teman-teman yang belum tahu local gate, ini mungkin cara tahu local gate tombolnya di mana ini ada nggak nanti di materinya? Kalau di materinya kayaknya kok nggak ada ya. Nggak ada. Tapi teman-teman mungkin ada yang belum tahu local gate tuh di mana Le posisinya biar saya juga pengen jadi local gate kayak gitu. Oh ya. Nah Nah, itu ini saya biasanya ngajak teman-teman nih kalau mau jadi local gate. Karena kalau kita punya local gate dengan rating tinggi, kita bisa saling membantu nanti. ah, Umpama kalau teman-teman punya lokasi di lokasi A gitu ya, ah, minta tolong review bareng-bareng dong lokasi ini. ah, Cuman kalau bisa jangan langsung satu hari dalam satu waktu, karena bersamaan jangan ya. jangan sampai karena itu bakal terindikasi sama Google kalau kita melakukan manipulasi seperti itu. Jadi ada trikinya tetepan. Hmm. Trikinya salah satunya ya kita datang Oh, ada benar-benar triknya. di ya kita kalau mau proven aman ya kita benar-benar datang ke lokasinya itu insya Allah lebih aman. Oh, Walaupun kita lebih bareng-bareng aman. lebih aman seperti itu. Karena kan Google juga Hmm. men-tracking lokasi kita, dia kan juga tahu kalau kita di mana. Oh iya, iya. Iya, Iya, seperti itu. kelihatan kan posisi handphone kita, GPS-nya kemana aja gitu. Iya, Oke. Kayak menarik ya. Nanti kalau ada pertanyaan tentang local gate, monggo teman-teman bisa tanyakan. Mungkin manfaatnya atau secara cepat dapat level tinggi kayak gimana. Nanti mungkin bisa ya. sambil jalan ya. Di Oke. local gate ada banyak benefit, Mas. Salah satunya biasanya local gate Ini ini dapat gaji dari Google nggak ini? nggak dapat.
Iya Cuma dapat ya. benefit, kalau sering keluar kota insya Allah dapat benefit kok. Biasanya yang sering Apa kerja contohnya? sama local gate ini tiket.com, Redbus, sama Red Doors. Oh, Tiga dapat penginapan juga ya berarti ya. ya, penginapan sama travel agent ini sering kerjasama. Nah, biasanya bagi Hmm. teman-teman kalau lokal gate-nya yang sudah tinggi, dapat Hmm. diskon dari situ. Oh, lumayan ya. Kita cuma diminta review seperti itu. Mas, tolong Oh, direview ya. Ya, seperti nah, itu. oke. Itu salah satu kelebihan di lokal gate. Local care. Oke. Dan ini ada Oke. kopdar kalau udah level 10 nih. Level 10 itu biasanya diundang resmi sama Google bahkan. Oh, Diajak ke ada kopdarnya. Mungkin setelah corona ya. Sekarang ini masih. Google. Oke. Nah, Tapi ini menarik ya local care. ya kalau kita bikin kopdar aja sendiri, nggak usah nunggu Hmm. Google. Iya. Bisa merapat ke teman terdekat. Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Kita masuk ke materinya. Jutaan orang bahkan tidak menyadari. Kok kayak binomo, Mas? Iya, Binomo. ya. Jutaan orang itu tidak menyadari bahwasanya Google bisnis ini sangat powerful, apalagi bagi pebisnis lokal yang ya memang Google ini masih proses edukasi memang proses edukasi untuk masyarakat agar menggunakan Google Business. Cuman di 2018 ini proses edukasinya udah selesai. Tugasnya Google digantikan oleh local gate sama tim gabungan. Oh, Iya. dulu kayaknya ada ya, kayak salesnya Ya, Google atau timnya Google yang datang ke toko-toko ngasih stiker itu ya. iya. Nah, itu pinternya Google. Google itu kayak Nah, marketplace konten gitu loh. Dia itu nggak bikin konten, ada kontributornya, dia menyediai tempatnya aja, audiennya juga ada. Google itu kayak hmm, marketplace konten kalau menurut saya. Dia hmm, nggak pusing-pusing bikin konten ya. Yang bikin konten itu kita ini local gate. hmm. Nah, dia Oke, tinggal menikmati hasilnya. Ya 50-50 lah. Kita juga nggak bisa blaming ya, menyalahkan Google menguasai juga. Tidak. sama-sama menguntungkan ya. Sama-sama menguntungkan. Win-win Oke, solusi. Nah, faktanya yang pertama adalah 97% orang itu mencari bisnis lokal itu melalui online. Jadi kalau apalagi ini kalau kita nggak di lokasi tersebut ya, kita cari barang A gitu, biasanya seringnya tanya ke Google Bisnis. iya iya benar-benar. Kemudian fakta kedua, 86% orang mencari bisnis lokal itu melalui Google Map, bukan Apple Map, pakai Google Map. Google Map ya. Pengguna Ya, Apple Pak tetap pakai Google Map. untuk pakai. Oke. Karena ya saking mendominasinya Google Map di dunia ini. Kemudian 46% dari semua pencarian bisnis lokal, semua pencarian online itu pencariannya itu bisnis lokal. Mereka Bisnis cari lokal naik berarti ya intinya. ya, Bisnis lokal naik. naik daun banget. Hmm. Nah, sedangkan ini celakanya, kabar buruknya banyak pebisnis yang tidak mengklaim listingan bisnisnya. Mereka tidak tahu Oh, pentingnya mengklaim daftar bisnis mereka sendiri. Daftar hmm. yang tidak diklaim dapat diklaim oleh pesaing atau kompetitor. Dan kompetitor bisa dengan mudahnya memberikan ulasan-ulasan buruk kepada kita, ngupload postingan yang sangat buruk. Hmm. Hmm. Artinya kita bisa dijatuhkan oleh kompetitor hanya menggunakan Google Business. Seperti itu. Oh. Ya, 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 ya. Nah, penghasilan bisnis lokal itu tergantung pada reputasi online-nya kalau sekarang ya. Dan Hmm. sekarang lebih dari sebelumnya. Apalagi orang-orang sekarang kan cenderung, apalagi nih kalau kita apalagi di rumah aja, kita kan sering kepo-kepo nih, lihat-lihat apa sih kuliner yang sekarang ngetren. Nah, di Hmm. Google Business itu kayak ada newsnya. Oh, hari hari ini itu kamu ada menu ini loh yang lagi ngetren di Kediri. Kayak Oh ya 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 ya. Pernah lihat saya. Instagram itu Hmm. fitur Hmm. itu masih dikembangkan sama Google. Hmm.
masih dikembangkan. Di Google Ini Map itu bahkan ada. bisa jadi nanti bakal muncul transaksi langsung lewat Google ya. Ya, ini Tanpa udah dirancang sama Google. hmm, Prototipenya udah mau keluar. Saya lihat berita-berita dari portal luar negeri itu masih dites. Bahkan nanti ya bener-bener transaksi via via ya Google. Google langsung. Pihak Hmm, ketiganya Google. jadi Kayak dia tiket langsung. langsung pihak ketiganya Google juga bisa. Hmm, Nah, ini Google Business kayaknya akan seperti itu juga. Selain itu, di Google Map ini nanti juga menjadi marketplace konten untuk bisnis-bisnis lokal, hmm. kayak Instagram nanti. Oh iya iya iya. Yang Fokusnya untuk tampilan kuliner tadi juga cukup ya, menarik kalau teman-teman udah ya, pernah lihat itu. Hmm. ada itu. Coba teman-teman lihat. Nah, itu kan dulu belum ada. Nah, sekarang sudah ada. Bahkan Bahkan kadang sampai itu ya, saya bisa lihat ketercocokan ya kalau nggak salah. Ini iya. cocok untuk kamu gitu. Nah itu loh Nah, kerennya Google itu seperti itu. bisa ngerti. Nah, ini kelihatan nggak Nah, di nggak terlalu. tampilan bawah? Coba, bentar, tak lihatkan itu dulu. Nanti aja lah, tak lihatkan yang ini mas. Nanti ya, oke. Ya, nanti kita lihatkan. Kita lanjutkan materi dulu. Nah, pertama ada Yellow Page, lalu Google. Dulu Yellow Page ini sangat terkenal. Hmm. Yellow Page mungkin teman-teman udah tahu lah. Dulu kalau mau kemana-mana itu kan tanyanya ke Yellow Page, bukan ke Google Map. Yellow Page itu kayak kayak koran, warnanya kuning. Di situ nanti ada listingan bisnis A alamatnya ini, ada bisnis B alamatnya ini, ada bisnis C alamatnya ini. Nah, seperti itu. Ya sama plek kayak Google Business, kayak Google Map, cuman ini berupa buku seperti itu. Nah, Yellow Page ini sudah apa ya? runtuh karena hadirnya Google Map. Nah, sekarang Yellow Page ini pindah atau transform ke online. Ada websitenya ya kalau nggak salah. Ada Yellow Page. Nah, nanti salah satu cara mengoptimasi Google Maps itu melalui Yellow Page seperti itu. Oh. Ada caranya seperti itu. Karena dari Yellow Page itu nanti kalau kita terverifikasi di Yellow Page bisa menaikkan reputasi akun bisnis kita. Oh alah, oke. Salah satu caranya melalui Yellow Page. Websitenya yellowpage.co.id kalau nggak salah. Kalau nggak .com, saya lupa. Yellow Page. Yellowpage.co.id. Ada mas. Nanti silakan teman-teman daftar aja ke situ. Listingan bisnisnya ditaruhkan situ. Karena itu bisa menaikkan reputasi bisnis kita. Nah, kita lanjut. Kenapa sih kok Google Map menjadi sangat ramai, laris banget, jadi referensi jutaan umat manusia? Ya karena Google Map memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kecepatan. Bener, langsung halaman satu Google ya itu. Nah, salah satunya itu. Tampil halaman satu Google. Ads saja kadang bisa kalah. Iya. Nah, ini selanjutnya. Kata kunci yang berkaitan dengan terdekat itu naik 12 kali lipat daripada tahun 2018. Ini data 2019, Mas. 2020 belum keluar. Terdekat tuh maksudnya gimana, Mas? Terdekat. Contoh ini, toko kopi. Contoh, warung kopi terdekat. Nah, bisa gitu. Kafe terdekat, pom terdekat, kemudian toko furniture terdekat. Gitu-gitulah. Kemudian ada lagi martabak terdekat. Pokok yang belakang ada kunci terdekatnya. Ada kunci terdekat itu naik 12 kali lipat. Karena orang-orang sekarang itu butuhnya cepet banget gitu. Benar. Nanti di belakang ada kalau nggak salah. Netizen ini salah satu orang yang nggak sabaran. Termasuk kita ya. Semua. Sangat nggak sabaran. Oke. Ini ada update algoritma Google. Ini update algoritma kalau nggak salah
mayor kalau nggak salah. Update algoritma yang besar, pergeserannya sangat besar. Kan update minor kan kecil-kecil update-nya. Nah, ini mayor. Google Search sekarang menggeser algoritmanya untuk menunjukkan hasil yang lebih di lokasi. Iya, benar Mas. Benar. Kalau saya mencari jasa kontraktor, taman, contoh jasa kontraktor taman, ya yang keluar yang sekitaran saya aja, bukan yang keluar di orang Jakarta sana. Kalau dulu kan gitu. Jakarta bisa invasi ke kita ya. Invasi ke kita. Nah, sekarang itu Google melakukan proteksi wilayah. Nah, inilah salah satu yang Google lakukan untuk membantu bisnis lokal agar naik daun. Seperti itu. Pemilik bisnis lokal perlu mengikuti dan mengoptimalkan bisnis mereka dalam pencarian lokalnya. Jadi jangan sampai kalau Google sudah bikin peraturan sedemikian, kita nggak juga melakukan optimasi, nanti sia-sia. Kalau kebalikannya Mas, bisa nggak misalkan contohnya jasa apa ya? Kita pengen invasi Nganjuk atau Madiun, tapi posisi kita di Kediri. Kayaknya kok nggak bisa. Susah ya berarti ya? Susah banget, karena pencariannya itu udah menggunakan lokasi itu Mas. Kan biasanya kan kita diminta untuk mengizinkan lokasi kita sama Google. Nah, Google itu juga bisa nge-track kita di mana. Jadi lokasi-lokasi yang dekat-dekat dengan kita lah yang dikeluarkan. Seperti itu. Jadi jadi ini menguntungkan produk atau pelaku usaha lokal ya di pertarungan search engine gitu. Iya, salah satu misinya Google kan juga mengangkat bisnis lokal biar gimana bisnis lokal ini bisa jaya seperti itu. Google Oke, menarik ini. Google Maps adalah raja sekarang. Wah, kata-katanya raja. Hiperbola. Iya, Google Maps menjadi lebih penting dari sebelumnya untuk bisnis lokal. Jadi ini makanya saya sarankan bagi teman-teman nih, kalau belum ada, coba nanti dicek sendiri-sendiri di handphonenya. Kalau teman-teman sudah punya bisnis, dipastikan Google Map-nya ini ada. Nah, kalau ada ini divalidasi dulu. Oh, bener ada. Udah ada yang ngelola belum ini? Nah, kalau udah ada yang ngelola, nah, yang ngelola ini siapa? Kalau kompetitor kita itu, waduh, bisa bahaya. Ini ada nih, salah satu peserta di Juragan Online dulu, kejadian seperti itu, Mas. Jadi, kenapa? Maps-nya ini dipegang sama adiknya. Orang lain. Adiknya ini bikin bisnis yang sama, cuman nggak diarahkan ke bisnisnya si kakaknya ini. Nah kan repot kalau seperti itu. Itu kejadian. Akhirnya ya mau nggak mau kita bantu beliau untuk bikinkan maps baru di sampingnya, titik baru di sampingnya. Nah kemungkinan di-approve itu sangat sedikit juga, tapi alhamdulillah kita di-approve. Nah sekarang kita mulai mengoptimasi yang baru itu yang kita kelola sendiri, yang bukan dikelola. Itu nggak bisa dibanding Mas, yang map lama yang sudah nancep itu nggak bisa dilepas. Nggak bisa. Padahal kita sudah report bareng-bareng nih, Local gate-nya juga cukup tinggi-tinggi. Cuman hasilnya kok tetap, berarti kan nggak bisa seperti itu. Apa karena review udah banyak itu, yang sudah nancep itu? Salah satunya itu juga. Ratingnya bagus. Udah terlanjur berarti. Iya, sudah terlanjur. Jadi susah seperti itu. Nah, saya lanjut lagi. Nah, pencarian lokal itu berkembang dan permintaannya itu tumbuh cepat. Nah, kenapa kok bisa tumbuh cepat? Ini salah satu Google mengeluarkan data bahwa ya tadi 12 kali penaikan itu menjadi salah satu indikator bahwasanya masyarakat itu mencari kebutuhan mereka itu dari dekat-dekat. Apalagi musim pandemi seperti ini ya. Apalagi seperti ini. Nah, kan butuhnya orang seperti kita ini, timbangannya aku tuku ning Jakarta, aku tak tuku ning kene lah, cepet seperti itu kan.
Iya, 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 iya. Kalau Kalau ada yang dekat, mahal sedikit nggak apa-apa, wes. Penting nggak cepet sampai. seperti itu, kondisinya seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan bagi teman-teman. Yakin nggak belajar Google Business? Oh, yakin. Kalau yakin, ya ini sampai selesai. Kalau nggak yakin, ya nggak apa-apa. Saya nggak maksa juga. nggak harus belajar kan. Cuman ya eman-eman lah. Ini tools gratis dari Google. Kalau kita nggak manfaatkan, kayaknya kok eman-eman banget. Gosip mas, saya ini dengar gosip saja, nggak tahu kan namanya gosip kan, nggak tahu faktanya. Katanya Google Business bakal apa ya, kayak harus bayar kalau pengen daftar. Itu pernah kedengeran nggak seperti itu? Kan susah sekarang daftarnya. Nah itu nggak kayak dulu kan gampang banget. Sekarang kayaknya susah. Katanya harus bayar, tapi masih itu kejadian itu. Nah, jadi kan dulu pernah salah satu teman kita itu kena kasus itu. Jadi ada pihak ketiga, pihak orang lain ya, orang nggak oknum. Dia itu bawa name tag Google. Nah, dia datang ke tokonya. Halo Pak, ini dari Google. Halo Pak, kita dari Google. Kalau Bapak mau daftar Google Business, silakan Pak. Kita minta KTP-nya, difoto KTP. Cuman ini nggak dimintai uang, cuman dimintai KTP. Ternyata setelah ditelusuri beliau ini kena hutang yang oknumnya ini. Yang mana ambil KTP? Kan sekarang kan kita hutang online kan hanya perlu KTP aja, Mas, sama foto orang. Iya. Nah, seperti itu. Itu kasusnya ada dan kejadian. Makanya saya wanti-wanti bagi teman-teman, kalau teman-teman didatangi oknum yang ngaku-ngaku dari Google sudah memberhentikan itu sejak 2017. Jadi yang tadi sampaikan di awal itu ya? Iya, timnya Google itu sudah nggak ada. Yang ada lokal gate. Nanti teman-teman minta bantuannya ke lokal gate, bukan ke timnya. Kalau ke lokal gate berarti nggak usah aneh-aneh ya, diajak ngopi gitu aja ya? Iya, bisa. Oke, ya. Oke, lanjut Mas. Kalau yakin, ayo kita lanjut bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Masih pendahuluan ini. Baru itu pendahuluan. Intro. Ya. Nah ini, apa itu Google Business? Nah, ini salah satu pencarian cara zero moment of truth bahasanya. Apa Mas? Google ngomongnya seperti itu. Jadi itu kalau mau melakukan pembelian, dia akan melewati tahap-tahap seperti ini. Yang pertama, dia mengalami proses micro moment. Dia berpikir, wah aku pengen mangan sego goreng. Kemudian aku melakukan tindakan namanya zero moment of truth. Itu mencari di mesin pencarian. Saya membuka mesin pencarian. Setelah saya mengetik nasi goreng terdekat, contoh, saya menemukan hadirlah Google Business yang banyak, contoh-contoh banyak. Nasi goreng Pak Paijo, nasi goreng Pak Paijan, nasi goreng Pak Tukinem, nasi goreng Pak O, banyak. Nah, tinggal kita tampil di mananya ini nanti, tampil atau enggak. Sebagai penjual nasi gorengnya itu. Kalau nggak tampil berarti kemungkinan saya nggak akan membeli. Kehilangan momentum itu. Nah kalau tampil, ini masih ada kompetitornya. Nah di deskripsinya kita memberikan emeng-emeng nggak? Nah kalau ada emeng-emeng, ada fotonya bagus, persuasif, makanya di sini namanya klik. Diklik nanti engage, dia ketika ngeklik itu belum selesai juga, Mas. Dia akan datang ke map ke listingan profil bisnis kita. Kalau foto-fotonya bagus, reviewnya bagus, dia baru akan beli. Kalau dari situ dia nggak bagus, fotonya jelek, reviewnya jelek, saya pasti akan back kembali ke sini, ke klik ini, kembali ke Google tadi ya. Ke find ini, kembali ke sini. Yang pertama ini, tadi kalau kita sudah kembali ke page-nya, ke page pilihan tadi. Pak Paijo, Pak Painem, Pak To. Nah, kalau saya masih lain lagi berarti ya.
Nah, saya pilih yang lain lagi karena di Papa Ijo tadi ada review yang jelek. Oh, nasi gorengnya saiki regane larang. Nah, seperti itu. Itu kan keluh kesah konsumen. Oh ya, mungkin saya Gitu. bisa cerita sedikit Mas. Ini kan saya Iya. bukan orang Kediri, saya kan di sini kan juga baru. Saya pegel-pegel intinya, badan capek butuh pijat Hmm. refleksi atau pijat bugar, Nah, pijat sehat lah pokoknya. Tapi nah, nyari yang bagus yang terdekat. Saya kan pasti cari di Google pijat apa ya kemarin, pijat sakit gigi apa pokoknya saya ada keluhan. Terus saya nah. cari ketemu ternyata ya seperti saya menceritakan tadi. Saya lihat ratingnya, saya lihat fotonya, saya lihat jam bukanya sama nomor HP kadang nggak bisa dihubungi ya repot ya. Ya Nah, itu. benar-benar. Nah, itu benar-benar kejadian, Mas. Di Hmm, posisi kayak saya, sampean tadi, teman-teman mungkin sadar nggak sadar itu kita kejadian gitu loh. ya ya. Bener-bener ada itu Tambal kejadian. ban kadang juga riskan tambal ban, Ya, bocor tengah jalan. apalagi kalau kita nggak tahu lokasi itu. Jadi, wes, Nah itu kebutuhan kita sangat tinggi. jawabannya di Google. Ya. Nah, kalau dia sudah fase ini engage, dia baru Ah, melakukan purchase, pembelian. beli. Seperti itu. Tahapannya seperti itu. Nah, ini kan mungkin sering dialami teman-teman di tengah jalan, kebelet, kebelet, tit Yang gitu. Cari, tanya ke Google. Motor bocor, tanya ke Google. Bensin habis, tanya ke Google. ini Kesasar, khususnya bagi mereka yang pendatang atau orang baru di daerah itu ya, pasti lebih. iya, ya salah Nah, satunya. hmm, Kalau kalau orang lokal sendiri kan udah tahu. hmm, hmm. Ini biasanya kejadian untuk orang pendatang, orang yang bukan bukan Asli domisili situ. sini. Ya, Untuk produk-produk tertentu seperti itu biasanya. Ya, ya. iya, biasanya untuk produk-produk tertentu. Dan tergantung juga sih, Mas. Kalau saya ke lokasi A gitu ya, Hah? ternyata di tengah jalan saya kepikiran di telepon istri saya, katakanlah istri saya. Wah, Saya butuh butuh wajan. Nah, akhirnya ya saya mau nggak mau sebelum pulang ya wis saya cari toko 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 perancangan, toko perancangan apa jualan jualan itu apa? toko apa ya? Dapur-dapur ya, Pak Toko ya. Ya. wajan. Toko gerabah, Perancangan, perancangan tuh toko gerabah. gerabah. Nah, saya kan ke situ. Nah, kita Oke. lanjut. Nah, traffic Google itu per harinya udah mencapai 2,9 juta setiap harinya. Wah, Ini ini tahun berapa Mas ini? 2019 Oh, dan sekarang pasti naik itu kan orang-orang pasti semuanya naik. online. Tapi kondisinya WFH seperti ini, work from home, Hmm. Hmm. Google menjadi waduh, jadi Panen ya? itu paling utama yang digunakan masyarakat. Iya. Oke. Nah, cara Google Business menampilkan bisnis kita itu seperti ini. Langkah pertama, menggunakan kata kunci pencarian di Google. Nah, nanti baru bisnis kita keluar di listingan. Nah, ini biasanya kejadian seperti ini. Oh itu iklan itu malah geser ya? Iya, biasanya iklan malah kegeser. Biasanya, cuman nggak pasti ya. Iya, iya. Hmm. Seperti itu. Nah, tampilannya kita kadang di nomor satu. Sering itu di nomor satu. Hmm. Seperti itu. Nah, lanjut. Tanpa bayar padahal ya. Ya, pastinya tambah bayar. Nah, apa sih Google Business? Nah, baru pengenalan lah. Google Ya Business Allah, benar. aplikasi Jam gratis, sama, men. Ya. aplikasi gratis yang mudah digunakan untuk mengatur keberadaan bisnis kita dan untuk meningkatkan hubungan kita kepada pelanggan kita secara online melalui Google Search atau Google Map. Seperti itu. Jadi fungsinya untuk meningkatkan hubungan kita dengan pelanggan, pelanggan potensial. Jadi orang itu kalau sudah mencari sesuatu di Google, biasanya kondisi state of mind-nya itu sudah hot, sudah panas, yaitu pasti Butuh. akan udah butuh. Kondisinya dia need bukan want, dan Hmm. dia sudah menjadi hot market seperti itu. Nah, Google Business ini bisa diunduh di Play Store dan di App Store.
silakan. Ada versi webnya juga. Cuman kalau mau fitur-fitur yang lebih lengkap, ada di web, nggak ada di Play Store itu. Nah, keuntungan dari menggunakan Google Business adalah bisa meningkatkan 70% kunjungan. Bahkan ini bisa lebih, nggak hanya 70, bahkan ada yang sampai 100, bahkan sampai ada yang 1000 mungkin ya. Ada di ceritanya di Google ada. Nah, kemudian kita bisa menambah, bisa dipertimbangkan dibeli kalau sama orang kalau kita itu ada di Google Business, karena dia percaya, oh ini ada atau bisnisnya bener-bener ada loh, seperti itu. Iya, iya. Nah, ini ada cerita dari Pak Ikmaluddin. Suaranya kedengeran nggak Mas ya? Kurang tahu. Awal itu hanya sekedar idenya. Masuk. Oke, masuk. Bentar, masuk, Mas. Mungkin teman-teman yang merasa tidak jelas videonya atau lain bisa komen ya, nanti biar. Awal itu hanya sekedar idenya, di sini bisa dijadikan base camp untuk berkegiatan lingkungan hidup. Kita seneng kalau ngumpul-ngumpulin sampah, membersihkan sungai. Kami sama sekali tidak punya basic usaha. Kebetulannya lagi di tempat kita ini teman-teman kebanyakan masih gaptek, termasuk saya. Nama saya Muhammad Ikmaluddin Aziz, saya koordinator di Moga River Park. Ada rafting, kemudian ada flying fox. Tantangan kita lokasi jauh dari pemukiman. Terus kita nggak pernah punya bayangan untuk bagaimana memasarkannya. Sedikit kecewa, tidak serame yang kita harapkan. Ada latihan Gapura Digital di Semarang, kita kepingin memperluas jaringan pasar, akhirnya saya ke Semarang. Setelah kita menggunakan Google Business Book, tamu dari yang hanya sekitar 50-60, tiba-tiba dalam 1 bulan itu sampai 600-an. Setelah kita tanya, tahu dari mana, dan mereka ya dari Google gitu. Betul-betul kita bangga, seneng, kita sudah tidak hanya sekedar sebatas kabupaten saja, tapi juga sudah dari luar pulau, dari luar provinsi, bahkan beberapa turis asing pernah mampir. Usaha sekecil apapun tidak harus minder, ada wadah yang sangat lebih mudah, tetapi ternyata jangkauannya lebih luas. Nah, kata kuncinya usaha sekecil apapun pasti ada wadahnya, yang mana jangkauannya sangat luas. Nah, beliau ini di pelosok loh. Trafficnya naik berapa kali itu? Kalau ditunggak 70%. Dari puluhan jadi 600 tadi. Nah, itu. Wah, banyak itu. Nah, atau Q&A dulu, Mas. Oh, Q&A. Oh ya, mungkin biar tidak terlalu ya. Mungkin monggo bisa ditampilkan pertanyaannya yang bertanya teman-teman atau yang hadir mungkin. Oh, ini ada Mas Ishak. Kenapa status lokasi Google Bisnisku masih kuning menunggu keputusan? Padahal kode kartu pos verifikasi sudah saya input sejak beberapa minggu yang lalu. Kira-kira sampai kapan disetujui oleh Google? Ini ceritanya nunggu terus ini Mas Ishak berarti. Jadi saya jelaskan dulu teman-teman. Jadi ini mungkin kondisinya waktu pandemi mungkin ya. Nah, waktunya Mas Ishak mungkin waktu pandemi ya. Nanti bisa komen lagi ya, Mas Ishak. Ini pengajuannya kapan? Waktu pandemi enggak? Nah, kalau waktu pandemi memang Google mendifreeze mendifreeze fungsi-fungsinya. Banyak fungsi-fungsi yang memang sama Google itu udah nggak masih kayak itu Google Business itu di defreeze dulu gitu. Jadi nggak bisa nambah, nggak bisa pindah lokasi, bahkan yang paling parah itu kita nggak bisa memberikan ulasan. Ini kejadian ini. Gitu. Itu apa alasan dari si Google sendiri pengen, ini ada saya bacakan ya di artikelnya. Si timnya Google ini pengen fokus memberikan informasi tentang COVID. Timnya difokuskan ke situ sehingga
kayak tools sama Google ini di freeze dulu. Seperti itu alasannya sih. Kalau misalkan kejadian ini di luar pandemi, Mas, kondisi seperti ini pernah kejadian nggak nyampe kayak gitu? Jarang, Mas, jarang. Kalau udah ada kode pos itu, insya Allah saya bisa menggaransi kemungkinan besar sudah pasti nanti verified. Padahal ini udah diinput ya sama Mas Isak kode kartu posnya ya. Itu problemnya seperti itu. Coba Mas Isak dicek lagi karena ini ada update lagi dari Google. Pembaruannya itu sudah dirubah lagi sejak 31 Maret. Sejak 31 Maret fiturnya sudah dinyalakan lagi. Seperti itu. Coba fitur untuk mengaktifkan ini ya. Ya, untuk ulasan, untuk mengklaim bisnis, semuanya pindah lokasi lagi sama kemarin sempat di freeze bulan Maret kalau nggak salah. Nah, sekarang udah dikembalikan lagi. Ini ada kasus lagi. Nah, iya, silakan. Itu ya mungkin bisa menjawab ya Mas Isak ya. Nanti kalau kurang bisa tanya seperti lagi. itu Mas Isak. Oke, lanjut. Mungkin ada pertanyaan lainnya. Ada Mas Aziz TV. Apa local gate bisa menghasilkan uang? Ini menarik ini. Bisa banget. Tergantung nanti teman-teman ratingnya udah tinggi mau menarif nggak. Kalau saya pribadi untuk saat ini belum menarif. Saya sekarang aja lah, nggak apa-apa bantu teman-teman. Jadi belum. Cuman kalau ini di Jakarta udah ada komunitasnya loh. Komunitasnya ya tukang review, nanti tukang reviewnya ini per level ada budgetnya sendiri. Kayak apa ya? Ada rate-nya sendiri ya, ada harganya sendiri ya. Selebgram seperti itulah. Ini Google Bisnis, Local Gate. Kalau Instagram itu namanya selebgram. Kalau di Google Bisnis namanya ya Local Gate. Seperti itu. Tergantung sampean. Kalau sampean mau menarif, ya wajar, nggak apa-apa. Dan itu dibolehkan. Oke, lanjut. Ini dominasi Lodo YT. Mas, ulasan komen yang buruk atau negatif bisa dihapus nggak? Terus kalau banyak titik lokasi, kalau banyak titik local gate di satu merek, tapi kaleng X itu baik nggak ya? Maksudnya gimana ya? Kalau ada komen negatif itu boleh dihapus apa enggak? Kalau bisa dihapus, pasti review kita ya 5 terus, Mas. Terus berarti ya. Pasti nggak bisa jadi nggak bisa dihapus ya. Permanen itu. Kalau bisa ya menguntungkan kita sebagai bisnis. Kalau sarannya gimana Mas? Kalau udah ada komen negatif, terlanjur negatif. Oh ya, kalau kita kan sebagai pebisnis kan nggak pengen dicerca sama konsumen, pengen ya api-api aja. Walaupun kita ada buruknya. Nah, ini tinggal kita pandai nggak menghandling konsumennya. Ini kejadian di salah satu teman saya. Beliau bisnisnya Kiko, di rating sama buruk sama kompetitor. Ya, sama kompetitor. Waduh. Kompetitor ini berat. Kalau sama konsumen masih bisa lah kita nego. Kalau sama kompetitor, waduh, masya Allah kompetitor. Nggak enak kegiatannya. Nah, kalau sama kompetitor, kita hanya bisa memberikan jawaban yang baik. Oh iya, maaf, ini kesalahan kita. Ya kita intinya merendahkan diri agar oh iya kita akan merendahkan hati kayaknya Mas, bukan merendahkan diri. Merendahkan hati. Agar kita diterima lah sama konsumen yang baru. Oh ada review jelek nih. Oh dibales sama konsumennya. Oh berarti dia care, dia itu peduli. LN atau pemenang api Mas Nono ya berarti ya. Seperti itu. Oke, berarti tetap harus dibalas ya dengan dibalas dan wajib hukumnya. Terus itu ada sambungan pertanyaannya, itu maksudnya gimana ya? Titik local gate di satu merek tapi kaleng itu baik gak ya? Oh masa gitu mungkin ya? Local gate-nya kaleng-kaleng maksudnya atau gimana? Kalau titik local gate itu satu merek. Sorry saya kurang paham. Ya, mungkin bisa disampaikan lagi ya, Mas Dominasi Lodo YT, yang kedua pertanyaan itu seperti apa?
Oke, Oh, iya. lanjut. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ada ini. Oh, ini Mas Irsat. Bro, sudut cantik piye iki? Nah, ini beliau ini korban Apa dari COVID juga ini. Beliau kan pindah dari Katang dulu, dari Oh, Katang. pindah lokal gate ya. Alamatnya pindah. Pindah lokasi Oh, bisnis. Google Nah, bisnis maksudnya. nah, waktu pindah kan saya kan yang bantu bikinkan akunnya. Saya pindahkan, nggak bisa pindah, Mas. Ya sama Google di freeze fiturnya. Oh, dicoba lagi mungkin, Mas. Nah, tapi tadi kemarin sih kalau nggak salah saya cek udah pindah. Coba saya cek dulu. Coba mungkin Mas Irsat bisa sambil dicek apakah sudah pindah Nah, lokasinya. saya share screen ya. Coba ya. Ini sekalian promosi sudut cantik gitu. Promosi. Bentar, Ini sambil studi kasus langsung ya. Oh, jadi pada waktu pandemi ini ada pembatasan fitur ya, pindah bahkan dipersulit ya. Dipersulit lah. Bahkan nggak bisa ngapa-ngapain, bukan dipersulit, memang nggak bisa ngapa-ngapain. Posting nggak bisa, posting konten di dalamnya. Posting pun juga nggak bisa. Nah, saya lihatkan dulu. Coba di screen share. Sambil yang lain bisa bertanya ya teman-teman untuk Google Business. Nah, ini. Atau tentang local gate juga boleh. Ini sudut cantik kiri, posisinya udah ganti itu ya. Nah, udah ganti Perum Permata Hijau. Sebelumnya nggak di situ? Sebelumnya di Jalan Gang BI Perum Katang. Katang lah. Udah pindah masih saat, berarti. Udah pindah. Alhamdulillah. Seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan yang lainnya. Berarti jika ada kasus seperti Mas Irsat, itu nanti dicoba lagi ya untuk proses pemindahan. Di refresh lagi. Sama Mas Isak tadi mungkin juga sama ya di. Oh iya, Mas Isak pada saat pandemi lah. Coba Mas, karena ini sejak pembaruannya udah diperbarui lagi sama Google sejak tanggal 31 Maret. 31 Maret. Oh. Ya. Oke. Sudah di fiturnya yang tadinya dinonaktifkan sudah diaktifkan lagi sejak tanggal 31 Maret. Seperti itu. Oke, mungkin lanjut ya. Sudah terjawab tadi pertanyaannya Mas Irsat sama Mas Isak. Oh, ini Pak Rizal. Bagaimana cara scale up Google My Business? Mungkin nambahin visitor atau gimana ya mungkin? Oh ya, kita sering bisa salah satu caranya ya kita bisa di Google Business itu ada fitur posting namanya. Fitur posting. Nah, itu nanti teman-teman bisa memanfaatkan fitur itu untuk contoh saya punya cafe A gitu ya. Kuliner ya. Kuliner pengen saya naikkan rating Google Map-nya. Ya saya tinggal posting di Instagram. Bagi teman-teman yang mau tambah review di Google Map, nanti kita akan memberikan paket berbuka gitu. Contoh seperti itu. Ini contoh. Nah, nanti kalau rating kita naik, otomatis bisa scale up. Nah, ini kalau scale up di satu akun ya. Nanti kalau teman-teman pengen scale up lagi ya, tinggal bikin akun yang banyak aja. Cuman di situ harus benar-benar ada bisnisnya, bukan yang kaleng-kaleng. Contoh, Fresh Kuliner ini buka cabangnya masih ada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 9, depan Pom Katang. Nah, kalau kita mau buka cabang lagi ya, kita nanti nambahkan Google Business di situ. Oh, jadi kalau untuk men-scale up, mungkin kalau pertanyaannya men-scale up akun yang sudah ada, katakanlah jangkauannya cuman Katang, itu berapa kilometer sih Mas Google Business bisa diakses? Saya kurang tahu persisnya ya, karena Google sendiri juga belum memberikan informasi seperti itu. Atau ya ini mungkin salah satu kekurangan saya, kurang update ke situ mungkin ya, saya juga nggak tahu. Tapi setahu saya sekitar 3 kecamatan kalau nggak salah. Yang bisa muncul tampilan pertamanya di 3 kecamatan itu diprioritaskan. Ya. Kayaknya ini asumsinya kalau saya samakan dengan Gojek ya.
Oh iya 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 iya. Gitu. Oke. Gitu. Mungkin itu jawabannya. Jika kurang puas nanti bisa ditanyakan lagi Ya, di kolom ya komentar. ada tips lagi Mas. Kita Ya, sering aja memberikan informasi di fitur posting. Di Google Business fitur. itu ada fitur posting kayak Hmm, Instagram. Nah, kita bisa sering-sering posting ke situ. Karena kalau kita sering posting ke situ, otomatis konsumen yang yang apa ya, yang mencari produk itu mencari produk kita itu nanti, apalagi postingnya promo ya. Nah, mereka akan kena notice, ke notifikasi. notifikasi. Iya, sehingga dia akan melakukan pembelian kalau kita memberikan promo. Nah, ada lagi selain itu, ya kita bisa meminta konsumen kita yang trafficnya dulu dari Instagram saja nih, ada traffic dari Instagram aja. Nah, kita pengen scale up Google Business sih, Google Map ini. Nah, bagi teman-teman di Instagram, kita bikin program katakanlah program giveaway ya. Kalau teman-teman follow Google Map kami, contoh Fresh Kuliner, follow Google Map Fresh Kuliner, nanti kita akan mengundi bagi follower akan mendapatkan 50.000 pulsa. Contohnya seperti Misalkan itu. gitu. Oh. Ya, scale up-nya ini ada beberapa macam ya. Scale up dari segi review, scale up dari segi follower, sama scale up dari segi Postingan tadi ya. postingan. Nah, postingannya pastinya jangan lupa mengandung keyword juga. Oh iya iya iya. Nah, seperti itu Mas. Oke. Mungkin seperti Oke, itu mungkin itu ya jawabannya Pak Rizal. Jika ada pertanyaan lagi bisa ya. disampaikan di kolom komentar. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oh ini yang tadi ya. Ya Mas, masih banyak titik karena ingin menguasai lokal targetnya, tapi kosong lapaknya. Nah, Oh, beliau udah nyebar titik ini. kalau saya sarankan sih jangan seperti itu karena itu bisa merusak reputasi bisnis kita. Apalagi kalau pakai brand teman-teman ya. Contoh ini. Contoh saya punya bisnis A gitu ya. Nah, saya buka cabang di Kediri ada 10 titik. Ini pukul Ternyata ketika 21. konsumen bener-bener ke situ, mereka nggak mendapati bisnis kita ada di situ, kan pasti kecewa mereka. Oh, iya, Yang tadinya dia sudah intens mau beli ke kita, akhirnya dia kecewa karena kita nggak ada di situ. Oke lah, mungkin yang pertama dia mewajari. Dia pindah ke titik yang kedua. Nah, kalau ke titik kedua, dia juga menemukan kosong lagi, gimana perasaannya itu? Mangkel itu pasti. Kondisinya seperti itu. Dan bahkan dia akan menjadi haters kita. Nah, itu bahayanya. Saya sarankan lebih baik jangan. Berarti prosedurnya dahulukan dulu offline-nya. Offline sudah pasti ada, baru daftarin. Nah, nggak gitu juga. Jadi kalau bisa ketika kita mau contoh Ricis Kediri kan. Ricis Factory itu ya? Nah, Ricis Factory kan sebelum buka Google Map-nya udah ada. Tapi udah ada itu, aneh itu. Nah, tapi dia kan udah menyiapkan outletnya memang benar-benar ada di situ dalam waktu dekat. Ya. Bahkan kalau kita nggak tahu outletnya ada enggak ya di situ nanti. Kalau nggak ada ngapain? Nggak usah. Gitu. Kayaknya juga di Ricis itu Instagramnya sudah ada. Kayaknya loh ya, Instagram udah ada, dia udah nginfoin, tapi outletnya jadi dia kayak woro-woro bakal hadir coming soon. Memang yang bener kan harusnya gitu. Jadi konsumen udah aware dengan bisnis kita, yang mana bisnis kita itu belum buka, sehingga nanti ketika kita buka, kita nggak perlu ngeluarin biaya marketing lagi. Sedangkan kan perharinya kan kita juga mengeluarkan biaya operasional. Kalau dari itu kita nggak ada pembeli, ya bisa tutup nanti di bulan pertama. Oke, lanjut ya. Mungkin itu jawabannya untuk dominasi Lodo YT tentang sarannya tadi. Oke, lanjut. Jika ada pertanyaan. Oh, ini ada Hafnidar Alif. Mas, kalau bikin Google Bisnis, harus kan pakai akun Google pribadi atau akun bisnis itu sendiri? Apa benefitnya bagi pemilik bisnisnya? Terima kasih. Gimana, Mas? Oke, jadi setahu saya sama aja untuk kondisi sekarang ya.
Tapi saya sudah mendaftarkan diri untuk menjadi partner resmi dari Google Business. Dan alhamdulillah Juragan Online sudah menjadi partner resmi dari Google Business. Alhamdulillah. Maksudnya yang local gate itu atau yang mana, Mas? Bukan, Partnernya. yang Google Business. Google Business. Oh, itu ada partnernya ya berarti? Ada kayak partnernya resmi dari Google. Nah, di Juragan Online sendiri alhamdulillah sudah menjadi partner resminya dari Google Business. Nah, salah satu kelebihannya kalau kita menjadi partner Google Business resmi, kita bisa mengelola lebih dari 100 akun, 100 listingan bisnis. GMB. Nah, kalau kita pakai akun pribadi hanya maksimal di 100 saja. Insya Allah seperti itu. Kalau yang tersambung ke Google Business bisa lebih dari 100 berarti? Iya, kalau bukan tersambung ke Google Business. Akunnya pakai akun bisnis. Contoh email saya, email bisnis. Contoh aalvis@juraganonline.org. Contoh seperti itu. Nah, nanti yang untuk daftar di akun Google Business, ya pakai akun kerja. Email kerja istilahnya, email perusahaan. Email profesional, bukan pribadi. email.com. Kan biasanya kita kan pakai email Gmail. Sedangkan salah satu syarat menjadi partner Google harus pakai email berbayar alias email domain kita sendiri. Oh. Oke. Ya. Itu berarti jawabannya untuk Mas Alif. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Oh, ini Pak Rizal tadi. Kalau kita posting yang dapat notif siapa saja? Tadi materinya belum disampaikan ya tentang notifikasi itu? Belum. Nah, ada nggak nanti di kayaknya kalau nutut sih ada, saya bahas juga. Mungkin dijawab dulu, mungkin nggak apa, biar. Ya kalau kita posting siapa aja sih yang kena? Yang pasti itu follower kita. Follower. Di Google Business itu juga ada followernya loh. Nah, mungkin banyak yang belum sadar. Tempatnya di mana itu? Oh, tempatnya di mana? Follow Google Business. Saya lihatkan ya. Bentar Mas, bentar. Ada tulisan ikuti itu ya, apa gimana? Ya, ada tulisan ikuti. Oh. Contoh nih. Screen share. Kalau via website itu nggak keluar. Cuman kalau di HP keluar Mas. Bentar. Saya tampilkan HP saya dulu. Saya streamingkan. Bentar ya. Oke, mungkin teman-teman yang ingin bertanya juga bisa disampaikan lagi. Untuk local gate mungkin teman-teman di sini udah ada yang level tinggi, siapa tahu bisa absen lah, mungkin kita bisa ngumpul ya di grup WA, mungkin kita bisa saling support karena itu manfaatnya cukup besar ya untuk GMB. Dengan adanya local gate level yang tinggi itu kita berimpact di posisi rating kita. Apa ya suaranya Mas? Feedback. Oke. Kalau Google Business di iklan Mas, pernah enggak itu Mas? Udah pernah juga saya kan bisa Google Ads-nya kan itu, ada ads. Iya, bisa Mas. Ini saya kasih lihat nih Mas. Kelihatan ya? Nah, ini yang saya kasih tahu tadi. Masih proses. Kelihatan? Kelihatan sih kalau di laptop, tapi kalau saya buka lewat handphone, nah ini baru kelihatan. Nah, jadi di sini kayak ada listingan gini lah, info baru. Oh, ini yang harga tempat. Nah, kayak gitu itu ada. Nah, kayak gini ada loh. 91% Anda cocok. Kok bisa tahu dia itu kata si goreng gitu loh. Sering review itu paling. Nah, gitu. Saya buka ya contoh ini. Contoh. Questionnaire. Gimana tombol ikuti atau follow-nya? Jangan pakai bisnis sendiri. Contoh
Contoh apa ya? Abnormal. Abnormal aja ya. Nah ini kelihatan kan? Ikutin. Mana? Coba kursornya di. Oh itu. Oke. Kelihatan ya? Itu kalau orang ngeklik masuk ke daftar. Langsung nanti kita menjadi kayak followernya. Dia mau bikin program apa-apa itu kita pasti kena notif, pasti kena. Nah salah satu tools yang agar kita bisa mengingatkan konsumen kan kita harus melakukan remarketing. Kadang konsumen itu sekali diingatkan nggak beli, 2 kali diingatkan baru dia beli, seperti itu. Oke. Kelebihannya seperti itu Mas. Kalau kita pakai fitur follow. Itu munculnya hanya di mobile ya atau handphone ya? Mobile aja. Tampilannya itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan kayaknya. Ini. Jadi GMB prediksinya bisa untuk transaksi jual beli ya. Rumornya bulan apa? Oh, masa yang tadi tuh. Yang diperjualbelikan. Nah, itu rumornya saya nggak tahu ya. Nah, itu masih kan, gosip, Mas. Masih gosip. Nah, ini loh udah keluar langsung loh menu-menunya di sini. Ini punya orang yang sampean follow ini ya. Bukan. Orang yang saya interest dengan bisnisnya. Oh, padahal nggak follow padahal. Ke makanan, suka cari makan. Jadi Google tahu. Mungkin Google tinggal menambahkan satu fitur purchase di situ. Ini kita tunggu ini. Paling nggak lama lagi muncul itu. Nah, kayaknya nggak lama lagi. Oke, ini saya jawab yang ini mungkin ya. Tadi kan kita sempat ngobrolin ada gosip. Itu masih gosip, Mas. Jadi intinya kalau ada orang yang ngaku oknum Google terus suruh kita bayar, itu jangan mau. Karena memang Google ini dibuat gratis sebenarnya ya untuk penggunanya. Jadi jangan sampai ngasih dana atau materi ke orang tersebut. Karena Google Business ini gratis, cuman memang ada desas-desus kalau susahnya daftar Google Business ini sampai ada yang bilang, ini Google apa pengen dibayar di sini atau lagi di-approve. Nah, itu. Sampai ada yang bilang kayak gitu. Ya, karena memang daftar bolak-balik angel, sopo tak bayar kena. Dulu kan verifikasinya kan via email. Nah, karena semakin ya kita kan kadang sering nyepam gitu ya. Kita kan tipikal nyepam. Akhirnya banyak konsumen yang tertipu. Akhirnya ya Google memberikan kebijakan lagi. Verifikasinya harus pakai kartu pos. Yang mana itu ya kembali lagi impact-nya ke kita yang kesusahan. Kalau konfirmasi lewat nomor HP juga susah ya berarti sekarang? Bukan bisa, Mas. Udah nggak bisa malah. Contoh itu, Mas. Kalau Google Business GMB itu di iklan. Oh, ini contohnya ini. Nah, ini biasanya ini kelihatan ya. Dilihat dari penelusuran 95, aktivitas 859, panggilan telepon 4, tampilan foto. Ini yang di iklan. Ini di iklan ini. Di iklan. Kalau di iklan bedanya sama nggak di iklan apa, Mas? Jangkauannya atau apanya? Biasanya kan aktivitas itu lebih kecil daripada penelusuran. Aktivitas. Mungkin dijelaskan, Mas, aktivitas kalau itu di iklan biasanya aktivitasnya lebih besar. Oke, jadi gini. Total dilihat, masalahnya materinya belum selesai sih. Di belakang ini ada penjelasannya nanti. Ngalir. Atau ya ini ada. Jadi total dilihat itu ada 2 indikatornya. Dilihat dari penelusuran. Kalau teman-teman dilihat dari penelusuran itu ketika teman-teman mencari langsung dari Google. Pencarian Google-nya, dari aplikasi Google Chrome-nya, bukan dari Google Map. Nah, kemudian kalau dilihat dari Maps ya, ini benar-benar orangnya udah masuk ke Google Map seperti itu, metriknya seperti itu metriknya. Nah, kemudian di penelusuran. Nah, di penelusuran ini ada 2 metrik. Metrik yang pertama adalah langsung pelanggan yang menemukan dengan Anda dengan menelusuri nama atau alamat bisnis Anda. Jadi langsung direct ke brandnya. Oh. Contoh, kalau
Iya, iya, iya. Ini Akiko Brawijaya. Jadi konsumen langsung Ngetik nama itu. ngetik nama itu. Nah, indikasi brand kita itu bagus atau enggak ya dari sini salah satu tolak ukur. Iya, iya, iya. Awareness kita itu udah capek belum tersampaikan belum ke konsumen. SEO kita itu udah proven belum, dalam arti konsumen itu udah tahu belum kalau kita Akiko Brawijaya itu jualan Akiko. Iya. Nah, pastinya ini lebih sedikit daripada kategori penemuan, metrik penemuan. Nah, penemuan ini pelanggan yang menemukan listingan Anda dengan menelusuri kategori produk atau layanan, contoh Akiko Kediri. Oh, kata kunci yang berkaitan. Kata kunci yang berkaitan, benar. Seperti itu metriknya. Kemudian ada lagi metrik aktivitas. Nah, di aktivitas ini ada 4 metrik. Metrik pertama adalah kunjungan situs, metrik kedua adalah panggilan telepon, metrik ketiga adalah tampilan foto, metrik keempat adalah permintaan rute. Nah, ini lumayan, Mas. Kalau 5 orang purchase order semua, katakanlah satu akun 2 juta, 10 juta. Iya, untuk bisnis lokal ya, betul ya. Nah, untuk bisnis lokal. Mas, ini saya ada ide sedikit kayaknya, tergelitik di tampilan foto. Ini gimana, kan tuh banyak kan, 850. Nah, itu fotonya di watermark, dikasih nomor HP, itu gimana, Mas? Nah, harusnya seperti itu, Mas. Harusnya seperti itu, biar aman gitu loh, nggak dicuri orang. Sekalian kan ada call to action meskipun manual, tapi ada nomor HP-nya. Oke. Dan ini pernah permintaan rute ini sampai 40, Mas. 40? 40. Jadi orang ke outlet itu ada permintaan rute ini ke outlet ya 40. Cukup tinggi. Dan berimpact ke sales juga itu. Oke. Mungkin lanjut ke materi. Ini pertanyaannya nanti ada satu pertanyaan lagi kan ya? Ada satu pertanyaan lagi dari Kili Suci Web. Apakah bisa dalam satu akun Google Bisnis ada 2 atau lebih bisnis yang niche-nya berbeda? Niche-nya beda. Niche. Bisa. Niche-nya sama aja bisa. Bisa ya. Beda, iya. Maksimal bisa. Berapa, Mas? Maksimal berapa 100. Kalau akun biasa? 100 ya. Sampai kemeng nih kok. Akun saya masih 30-an listingan bisnis. Tanya Mas, saya yang tanya ini. Iya. Kalau akunnya sampai 100 misalkan, katakanlah agensi kan punya banyak Google Bisnis. Iya. Itu masa di-handle sendiri di HP-nya, itu bisa nggak dilimpahkan ke siapa? Bisa. Saya kasih tahu aja ya. Bentar, saya tampilkan. Soalnya satu diurus dewe ya muntah. Iya. Ada user manajemennya, Mas, di Google Business. Kelihatan ya? Masih loading. Bentar. Ini udah muncul. Nah, dari 30 lokasi, ada 17 lokasi yang belum terverifikasi. Ada 13 yang belum terverifikasi. Ada 11 yang minta update, ada 1 yang minta tinjauan ulang. Nah, kalau sampai tadi bilang umpama 100 ini, siapa yang ngelola? Ya di sini ada. Contoh yang aku masuk di salah satu mungkin Juragan Online. Suruh iklan. Kon ngiklan gitu. Untuk kupon. Boleh dapat kupon. Ini user ini, Mas. Kita bisa nambahkan user. Nah, manajernya ada 2. Iya. Tinggal nambah aja. Invite new user. Nanti tinggal dia kondisinya sebagai apa, role-nya sebagai apa. Manager. Kayak di Facebook fanpage gitu ya berarti ya. Bener sekali. Oke, mungkin lanjut ke materi dulu. Pertanyaannya sudah dijawab semua. Nggak terasa loh Mas, hampir setengah 10. Oh iya. Kita lanjut bentar. Nah, ini ada 3 alasan utama kenapa kita harus menggunakan Google Business. Yang pertama adalah mudah ditemukan pelanggan. Karena
ya kita tahu sendiri, kita kan ya pakai map kan wes kayak nggak bisa kalau kita keluar ke daerah yang kita nggak ketahui kalau nggak kita pakai map seperti itu. Walaupun kadang map sering menyasarkan kita, yaitu kekurangannya. Mungkin Karena tampilan ya, pertanyaannya ini Kili Suci bisa dihilangkan dulu biar kelihatan semuanya. oh Yang ya, tulisan sorry. Kili Suci web yang ini bisa dihilangkan dulu. Ya, nah, Oke, sudah. nah alasan pertamanya adalah mudah ditemukan pelanggan karena di Google Business ada tampilan profil, tampilan yang menonjol, nanti backgroundnya dibikin bagus, seperti itu. Nah, dan pastikan jangan lupa memberikan jam buka toko. Nah, ini 54% pelanggan itu ternyata mencari jam buka toko, Mas. Sebelum dia ke lokasi. Dia lihat jam bukanya. Nah, kemudian jangan lupa fotonya juga. Ubah foto menjadi penjualan. Nah, fotonya harus ngilering gitu loh. Itu apalagi kuliner ya. Kuliner ya. Itu aduh, pengen mangan aku. Pernah itu saya kejadian bener-bener kejadian. Lihat iseng-iseng Mas di Google Map ada namanya nasi goreng, lupa saya, di Kediri. Fotonya itu bagus, yang foto bukan ownernya, memang ada orang lain. Akhirnya saya datang ke nasi goreng itu loh. Wah, sama terhipnotis dengan foto berarti ya. Terhipnotis, walaupun ketika saya datang itu kecewa, rasanya ternyata nggak sesuai ekspektasi. Mungkin waktu itu beliaunya lelah, mungkin saya nggak tahu. Mungkin ya. Dikritik aja langsung, mohon maaf Pak ini. Nah, oke, lanjut. Ini yang paling itu. Di postingan, di sini ada fitur posting, kita menambahkan pelanggan dengan berbagai hal informasi baru bisnis kita melalui postingan. Kita juga bisa mengupload promosi di postingan. Nah, kemudian 1 dari 2 pelanggan mencari promosi atau diskon saat mereka mencari bisnis secara online. Mereka itu cari diskon, Mas. Seperti itu. Nah, alasan kedua, kita bisa berhubungan langsung dengan pelanggan tanpa ribet-ribet dari website. Setelah website kita ke WA. Nah, kan itu ribet. Ada orang yang sebagian nggak mau. Butuh 2 layer. Bahkan kadang ketika sudah mampir di website, malas ngontak. Nggak jadi beli. Nah, kalau di Google Business ini enggak. Di Google Business ada fitur ya, namanya fitur chatting. Ulasan, yang pertama ulasan. Kita langsung bisa interaksi dengan konsumen. Bangun loyalitas dengan respon ulasan pelanggan, jangan didiamkan. Kita harus balas. Ini belum saya jawab. Cuman waktu bikin materi belum saya jawab. Maksudnya seperti itu. Oke. Nah, jadilah orang yang pertama yang mengetahui bisnis Anda bahwa konsumen itu memberikan ulasan, dan jangan lupa berikan respon dengan persepsi kita dan memperbaiki masalah pelanggan. Kalau pelanggan kita ada masalah dengan bisnis kita, nah ini kalau ada komplain tadi jangan lupa dijawab. Diam aja seperti itu. Oh, yang tadi. Iya. Pelanggannya ini yang paling berat ini. Pelanggan itu percaya loh dengan ulasan orang lain. Percaya. Orang lain ini nggak dikenal loh, padahal nggak kenal, bahkan bisa jadi orang lain ini anonim. Iya, benar. Kan percaya. Benar. 2 dari 3 pelanggan mengatakan memiliki ulasan positif adalah faktor penting dalam memilih bisnis atau toko yang akan dia beli. Iya. Jadi pertimbangannya sekitar 70% itu orang mau beli. Dia butuh ulasan seperti itu. Iya. Nah, ada fitur lagi yang baru. Ini fitur terbarunya dari Google Map. Dari Google Business. Buat pelanggan senang dengan jawaban yang responsif. Nah, ketika pelanggan cek atau kontak kita kalau bisa langsung jawab.
Karena pelanggan akan merasa, oh ini hidup loh tokonya, oh ada tenan orangnya, oh ada yang kelola toh. Seperti itu. Terkadang pelanggan itu tidak dapat menelpon kita karena kuota pulsanya mungkin bisa menjadi kendala, atau mungkin dia malas ngeklik, malas aja. Yes, aku malas aja. Nah, kemudian izinkan pelanggan Anda mengirim pesan kepada Anda, yaitu dengan kita memberi available atau Mengaktifkan ya. mengaktifkan ini fiturnya. Fitur chat ini ya. Ya, by default ini tidak aktif. Oh, Tapi, kalau nggak disetting tidak aktif dia. Ya, kalau nggak disetting nggak aktif, Mas. Jadi harus disetting dulu. Nah, alasan ketiga adalah kita bisa mendapatkan pelanggan baru. Ya, salah satunya kalau kita muncul ketika di pencarian kategori, kita pasti akan mendapat pelanggan baru kan? Oh ya. Baik kategori ya, baik kata kunci umum, bukan kata kunci spesifik brand kita. Tempat nongkrong terdekat, kafe masuk. Nah, maka dari situ nanti ketika kita bikin caption di postingan, kita bikin ulasan sama bikin contoh mau upload foto, jangan lupa ini teman-teman suruh minta pakai keyword ya. Gitu. Oh, berarti reviewnya itu dianjurkan pakai keyword ya supaya ngefek ya. Benar, pakai keyword. Seperti itu, Mas. Oke. Nah, ini ada 2 metrik tadi, penemuan secara langsung dan yang tadi ini ya? Ya, yang tadi yang sudah saya jelaskan. Ini cara buatnya, mudah lah. Oh, ini teknis ini Mas, ini terlalu panjang nanti. Terlalu panjang ya. Cuman saya lewati aja, siapa tahu nanti teman-teman mau screenshot, nggak apa-apa, silakan. Yang fitur ini sambil klik-klik ya. Ini saya tanya ini. Untuk fitur chat itu apakah bisa otomatis, Mas? Orang menghubungi kita langsung ada bot yang balas. Bisa ya? Bisa. Auto respon kan? Auto respon kan? Auto respon. Iya, bisa. Nah, bagus nih berarti. Bisa disetting gitu. Wah, cocok ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini udah masuk fitur. Nah, fitur ini perlu dibahas, Mas, kalau fitur. Kita udah 1,5 jam loh, Mas. Iya. Ya apa lagi? Baru ya, lanjut ya. Bismillah. Kurang dikit insya Allah. Lanjut Kak, menarik kata ada yang komen itu saya lihat. Lanjut ya. Siap. Bikin tuntas. Yuk lanjut. Fitur-fitur dalam Google Business. Nah, yang pertama adalah fitur profile. Profile itu tampilannya di bawah ini. Ya ini, tampilan ini profile. Ini loh, Mas. Bawah ini profile. Dari profile ini kita bisa mengcustom beberapa hal, contoh nama, alamat, informasi kontak, area layanan, waktu operasional, nomor HP, situs, link menu, link order, kode toko, label, atau ads, seperti itu. Nah, kemudian informasi ini sangat penting karena merupakan hal pertama yang dilihat oleh calon pelanggan kita. Bayangkan kalau kita memberikan informasi kita nggak clear gitu, contoh nggak ada jam buka, mana pelanggan masih buka nggak ya? Nanti buka nggak ya kalau saya ke sana? Jangan-jangan saya ke sana tutup. Wah, jangan-jangan wah gitu-gitulah. Apalagi yang fatal kalau nggak ada nomor HP-nya, ini fatal banget. Wah, iya benar. Yang fatal banget kalau nggak ada nomor HP-nya, seperti itu. Kemudian, nah di fitur ini bisa cara ngeditnya seperti ini. Nanti silakan screenshot aja. Kemudian fitur kedua, fitur foto. Fitur foto berguna untuk menampilkan foto-foto yang berhubungan dengan bisnis kita, mulai dari foto interior, foto eksterior, foto produk, foto lokasi, rame-rame, logo tim, foto cover, dan lain-lain sebagainya. Nah, foto sangat penting karena bisa mengkonversi. Seperti yang saya katakan tadi, bisa mengkonversi ke penjualan. Kalau fotonya menarik. Gitu.
Nah, caranya ini silakan nanti screenshot aja. Ketiga, situs. Nah, di Google Business sendiri, Google sudah menyediakan situs juga gratis bahkan. Oh iya, iya, iya. Mudah banget. Mudah banget. Nah, ini yang saya bilang, bikin website dalam waktu 30 detik ya ini. Pakai Google Business. Keren bisnis, Masya Allah. Ini buat praktek langsung. Nah, keuntungannya kalau kita punya situs merupakan saldo penjualan untuk bisnis Anda selama 24 jam. Pelanggan dapat mengurus langsung bisnis Anda, ya sama aja sih. Cuman ini dibuat situs aja gitu. Tadi kan tampilan profile, kalau ini tampilan situs. Cuman digitukan aja sama Google. Cuman dipindah mukanya seperti itu. Mukanya dirubah. Nah, ini cara bikinnya mudah banget, wis. Lanjut, postingan yang keempat, fitur posting. Fitur posting yaitu membantu kita mempublikasi acara, promosi, produk, bahkan apapun ke Google Maps. Postingan dapat menampilkan teks, foto, atau video sesuai kepada pelanggan. Nah, postingan dapat menarik lebih banyak pelanggan. Dan semakin sekarang bisnis yang belum terverifikasi tetap bisa melakukan post. Nah, ini tapi nyatanya saya nggak bisa. Berarti ini udah ada update, ini nggak berlaku ini yang bawah ini. Jadi terverifikasi dulu, baru kita bisa melakukan posting. Seperti itu, Mas. Nah, di posting ini kita bisa posting informasi terbaru, kita bisa posting tambahkan acara kalau kita I.O. gitu bisa. Nanti yang bisa link Google Business-nya. Nanti bisa diintegrasikan dengan Google Calendar biar kita diingatkan. Seperti itu. Itu salah satu cara ya mengingatkan konsumen kita. Konsumen kita itu kadang lupa saking banyaknya informasi yang diterima sehingga kita perlu mengingatkan dia tentang bisnis kita. Kita itu ada cara loh, kita itu ada ini loh, harus diingatkan. Nah, kemudian kita bisa menambahkan penawaran, diskon, promo, terserah itu nanti bisa ditampilkan di sini fiturnya ada itu. Kemudian kita bisa menampilkan foto produk. Kemudian kita bisa menampilkan foto-foto ya interior, eksterior ya pakai fitur yang paling bawah seperti itu. Kita lanjut ke fitur kelima yaitu ulasan pelanggan. Ulasan pelanggan dapatkan notifikasi ketika pelanggan Anda menulis ulasan. Kemudian berikan respon kepada pelanggan Anda untuk membangun loyalitas. Kemudian balas ulasan dengan sudut pandang Anda dan berikan solusi terhadap masalahnya kalau dia merasa dapat problem dengan produk kita. Dan kan jawab aja kalau cuman hanya sekedar mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah mereview. Kalau kan kadang ada orang review itu cuma kasih bintang gitu loh. Iya. Nah, jawabnya apa? Ya ini terima kasih sudah mereview seperti itu. Kemudian keenam ada fitur pemberitahuan. Nah, fitur ini juga fitur yang by default tidak aktif, harus kita aktifkan. Gitu. Fitur, yang tadi ya, follow itu ya? Iya benar. Review pelanggan itu, kalau kita nggak mengaktifkan notifikasi kita, ya kita nggak akan tahu kalau pelanggan mereview bisnis kita di waktu itu. Nah, kalau kita menyalakan notifikasi di waktu itu, di detik itu, kita langsung dapat notifikasi dari Google Business. Seperti itu, Mas. Oke. Cara mengaktifkannya seperti ini. Silakan dilakukan. Di screenshot aja. Yang ketujuh, fitur pesan. Nah, fitur pesan ini memudahkan pelanggan untuk mengirimkan pesan kepada kita. Karena ya lagi tipikal orang kita itu males bahkan untuk sekedar nyatet nomor aja kadang nggak mau bahkan seperti itu. Kemudian Anda harus mengaktifkan fitur ini agar bisa digunakan pelanggan. Kemudian hanya admin atau manajer komunikasi yang akan mendapatkan notifikasi atau menerima notifikasi pesan baru masuk. Hanya tingkat role-nya kalau admin sama manajer komunikasi yang bisa. Cara mengaktifkannya seperti ini. Ada 3 cara lagi. Terus mudah banget lah. Nanti tinggal ngulik-ngulik aja. Nah, ini fitur follow. Yang follow. Menyediakan fitur ikuti dalam
dapat dilakukan pelanggan untuk mengikuti informasi mengenai promo kegiatan apa saja yang sedang berjalan. Contoh nih, saya sebagai membernya Juragan Online, ya saya pasti akan follow Juragan Online karena saya mendapatkan baik dari Juragan Online. Kalau nggak follow ya nanti pasti akan kelewatan kita dengan event-eventnya Juragan Online. Gitu. Ini contoh. Oke. Nah, ada fitur lagi yang namanya report. Report ini kayak analitiknya. Analitik ya, laporannya. Ya, bisnis menyediakan fitur laporan. Nah, disinilah kita bisa tahu apa banyak nanti reportnya. Reportnya ada 3 jenis. Kalau via website ada 4 jenis kalau nggak salah. Nah, kalau 3 jenis ini, jenis yang pertama adalah bagaimana cara pelanggan menemukan bisnis Anda. Itu report pertama. Metriknya ada 2, langsung dan penemuan. Tadi sudah yang tadi ya, oke. Ya. Kemudian di mana pelanggan menemukan bisnis kita, menemukan profil bisnis kita di penelusuran listingan bisnis, di listingan map atau di Google Map-nya atau di search engine-nya Google langsung. Sudah saya jelaskan juga. Oh, kalau ini belum. Saya jelaskan dulu. Jadi kadang kan kita mencari kata kunci Pak Akikoh Kediri gitu ya, atau tempat nongkrong asik Kediri. Nah, kalau kita carinya di map, nanti metriknya yang berubah ya tampilan di map ini, bukan listingan penelusuran. Nah, kalau kita mencarinya by aplikasi Google Chrome, nah itu nanti baru metriknya yang berubah ini. Yang di Google Search ya, mesin di pencarian ya. Berubah kan listingan di penelusuran seperti itu, metriknya berubah di situ. Kemudian yang ketiga, apa tindakan yang dilakukan konsumen setelah dia mengunjungi profil kita? Dia bisa melakukan kunjungan situs, dia bisa meminta arah, dia bisa menelpon kita, dia bisa melihat foto kita. Dan satu lagi, dia bisa mengontak kita. Aslinya ada 5 metrik. Dia bisa mengontak kita. Cuman metriknya ini nggak kehitung berapa yang kontak kita, belum terhitung. Oh, nggak ada, laporannya nggak ada ya? Belum ada. Harusnya kan ada, ya kan? Iya. Nah, seperti itu. Nah, ada satu lagi metrik, yaitu metrik keempat. Apa kata kunci yang digunakan pelanggan Anda? Nah, ini harta karun ini, nggak boleh disebarkan kalau ini. Kata kunci yang digunakan konsumen kita? Iya. Apa sih kata kunci yang digunakan konsumen kita untuk menemukan kita? Apa benar konsumen mencari kata kunci Akikoh Kediri untuk menemukan Akikoh Brawijaya? Apakah konsumen mencari kata kunci tempat nongkrong asik untuk menemukan fresh kuliner? Apakah konsumen mengetikkan kata kunci tempat belajar jualan online yang keluar Juragan Online? Seperti itu. Analoginya itu. Kita lanjut, fitur ke-9 ada short name atau nama ad atau nama uniknya. Ad fresh kuliner, ad Juragan Online. Nah, itu kita sekarang bisa bikin gitu. Kadang kan kita mencari, apalagi ini kalau kita punya kompetitor ya, kadang kan namanya ada yang cuma dibolak-balik gitu. Nah, itu kesusahannya di situ. Akhirnya Google meluncing short name ini. Oh iya, saya ketik di Google Juragan Online, langsung tampilnya Juragan Online. Nah, berarti fiturnya udah work berarti ya. Gitu kan. Cara membuatnya seperti ini. Wis mudah, silakan screenshot. Nah, ada catatan nih, Mas. Nama pendek hanya dapat diganti 3 kali dalam setahun. Jadi hati-hati kalau bikin nama. Hati-hati. Gawe jeneng abang nah enggak berarti ya. Jangan pas ngantuk. Nah ya gawe jeneng abang nah ya. Nah, itu. Oke. Hati-hati. Nah, ini cara menambahkan manajer. Silakan di screenshot aja. Kayak sampai tadi bilang yang tadi ya ini. Umpama saya ini sebagai akun bisnis A gitu ya. Saya pengen enggak saya aja yang handle. Kalau saya aja yang handle mati nanti.
gitu. Akhirnya saya butuh orang ketiga atau contoh karyawan handle ini. Nah, saya tinggal membuat dia menjadi manajer saya. Seperti itu. Langkah pertamanya ya di setting, kemudian masuk ke kelola pengguna, tambah kelola pengguna, masukkan emailnya, kemudian pilih perannya. Udah selesai, 4 langkah aja. Nah, ini catatan penting bagi pemilik bisnis. Ada 3 catatan penting nih, Mas. Yang pertama adalah tidak dianjurkan untuk mempublikasi konten yang seperti ini. Yang pertama adalah konten yang memuat informasi yang tidak akurat tentang bisnis kita. Ya kayak tadi, makanya jangan kita mendominasi dalam arti kita membanyakkan titik lokasi kita. Yang ada nanti konsumen malah kecewa. Karena kita ada itu. Kemudian jangan upload konten yang tidak relevan. Tidak relevan dalam arti ya, kalau sekarang sih apa ya yang dikatakan nggak relevan itu contoh kita jualan makanan, kita nguploadnya obeng, engkol kayak gitu ya. Nah itu kan nggak relevan. Dan jangan sampai salah ejaan juga. Salah ejaan ketika kita contoh ya tadi salah satunya kontennya kita kan upload foto kan bisa ngasih caption, jangan sampai typo juga. Gitu. Kemudian yang ketiga, jangan mengupload konten yang tidak pantas atau sara, mengandung bahaya atau ilegal. Oh, iya. Udah, itu aja. Oh, ada lagi ya, Mas? Ada lagi? Oke. Oh, enggak selesai. Udah selesai. Kayaknya ada pertanyaan, Mas, di kolom komentar. Oh, ya. Oh, ini dari Viranita Dewi. Pertanyaannya, itu di GMB kan detail tuh data yang diisikan. Semakin detail sepertinya semakin bagus. Tapi dari segi keamanan, kira-kira gimana ya? Resiko yang muncul kira-kira apa saja? Enggak. Mbak Vira, saya kurang paham, sorry. Maksudnya yang... Mungkin tadi kan ada fitur ngisi alamat, nomor HP, jam buka, hari buka. Mungkin itu ya. Terus itu kalau semakin detail kan bagus. Tapi dari segi keamanan datanya kira-kira gimana ya? Apakah ada resiko? Keamanan data gimana maksudnya? Mungkin disalahgunakan, kira-kira mungkin gitu. Ada yang disalahgunakan dari data yang kita input selengkap mungkin. Itu kira-kira muncul nggak? Iya, resiko pastilah. Enggak ya? Ya pasti ada, Mas. Kalau kita nampilkan nomor HP kita, ya kembali lagi sih ya. Kalau kita nggak nampilkan, konsumennya nggak tahu. Lah itu loh. Jadi kayak pisau dua sisi. Kalau kita nggak nampilkan, konsumen gimana cara menghubungi kita? Tapi kalau kita menampilkan nanti pasti ada pembajakan nih. Enggak lah, insya Allah aman lah. Insya Allah aman. Kita aman, kuat ya. Oke. Aman insya Allah. Oke, ini ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau nggak saya mau tanya yang terakhir ini, Mas. Siap, Mas, siap. Tadi kan yang saya tanyakan ini tentang nama Google bisnisnya, Mas. Saya pernah dengar nama Google bisnis itu nggak boleh pakai keyword yang misalkan jual alat tukang gitu, itu nggak boleh keyword ditaruh di judul lah. Itu bagaimana, Mas? Atau baiknya seperti apa baiknya untuk nama Google bisnis kita? Kalau untuk sekarang sih masih memang itu aturan itu memang akan ada, Mas. Akan ada update ke situ. Pasti itu akan ada. Nah, untuk sekarang versi ini belum ketat, jadi masih ada tetap ada bisnis-bisnis yang pakai kata kunci itu masih bisa. Oke. Gitu. Jadi masih nggak masalah ya? Ya, kalau saya pribadi lebih baik jangan mengasih keyword di situ. Keywordnya kita main di postingan-postingan kita, di username kita. Review tadi ya? Ya, SEO-nya mainnya ngakali keywordnya di situ kalau saran saya ya. Nah, kalau teman-teman takutnya kalau udah pakai nama keyword, nanti peraturan itu ada. Iya kalau nggak di-ban, kalau di-ban kan susah gitu. Kalau saran saya lebih baik pakai apa ya? Tagline nama kita. toko.
tagline brand kita. Jadi setelah contoh ini juragan online, contoh fresh kuliner ya, fresh kuliner, thread aneka jajan pasar. Nah, konsumen mindsetnya nanti brand kita itu, oh fresh kuliner jualan produk tersebut, dan itu akan lebih mudah diterima konsumen dan konsumen akan lebih mudah mengingat brand kita. Oke. Kan pada dasarnya kan kita kalau dalam apa namanya tampil ke konsumen ada cara lagi kalau dia nggak beli. Kalau dia nggak beli, kita harus berusaha bener-bener gimana sih konsumen nanti kalau butuh produk itu dia carinya kita bukan orang lain. Iya. Nah, salah satunya pakai kata kunci, pakai tagline gitu. Positioningnya kalau di branding mas, pakai ya namanya positioningnya yang spesifik. Biar orang lebih mudah mengingat ya. Dan kita pengen dipersepsikan sama konsumen itu seperti apa, seperti itu. Kalau saran saya. Oke, ini nggak terasa udah jam 21:43. Mungkin ini saya infokan dulu. Oke, saya bagi teman-teman yang mengikuti acara webinar Juragan Online ini, kami ingatkan bahwa acara ini kita bertujuan untuk menggalang donasi untuk membantu masyarakat yang terkena korban COVID-19, khususnya yang paling parah, dan kita bekerja sama dengan Rumah Zakat. Teman-teman bisa menyalurkan donasinya ke admin, bisa menghubungi nomor admin, nanti silakan bisa dikontak untuk info lebih lanjut. Dan Juragan Online insya Allah juga akan mengadakan webinar-webinar yang lainnya. Insya Allah beberapa pemateri yang menarik akan kita hadirkan, dan pastinya jangan sampai ketinggalan. Mungkin itu. Sebelum saya tutup, mungkin ada pesan atau hal-hal tips terakhir yang bisa disampaikan Mas Hafiz mungkin. Ya, tipsnya ya, yang pertama, Google Business ini kan tools yang kadang dilupakan nih oleh banyak teman-teman, apalagi sama pebisnis lokal. Kadang kan gimana sih cara kita melakukan jualan online? Pertanyaan itu aslinya ya simpel jawabannya, gunakan Google Business itu. Kalau ada pelanggan yang menemukan kita di online dan dia beli, otomatis kan kita udah jualan online kan. Nah, seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua, jangan lupa setiap ulasan itu dijawab ya. Oh iya. Itu yang sering saya omongkan sama teman-teman kalau yang tanya cara ngoptimasinya, ya salah satunya kita memberikan, nah ini ada trik lagi mas, kalau kita membalas konsumen, kalau bisa kita selipkan keyword. Nah, pakai keyword nggak apa-apa, dan jangan lupa pakai tagline bisnis kita. Itu mantap. Oke. Nah, kalau ada budget lebih, ya silakan diiklan, nggak masalah. Oke. Gitu. Baik. Jadi untuk Google Business itu ya teman-teman yang kita sama-sama belajar hari ini, fitur yang digratisi oleh Google yang tidak boleh dikesampingkan. Semoga materi kali ini bermanfaat dan bisa diterapkan langsung oleh teman-teman di bisnisnya, di usahanya, ataupun di keperluannya masing-masing. Oke, terima kasih Mas Hafiz atas kehadirannya. Mohon maaf satu lagi pesan Mas. Kurang lebih. Oh ya, silakan. Pak, dipraktekkan teman-teman. Jadi dulu pernah di Kopdar Juragan Online Mas. Dia langsung praktek. Besoknya itu ada yang beli. Ini batako, beliau jualan batako. Besoknya itu ada yang beli. Iya, langsung beli 1 truk. Nah, itu kalau saya praktek. Dan alhamdulillah banyak teman-teman yang udah ngerasakan kok. Insya Allah kalau teman-teman praktek, kalaupun sekarang nggak ada hasil, mungkin ke depan pasti akan ada hasil. Nggak mungkin nggak ada hasil. Seperti itu ya. Oke, wah mantap. Oke, demikian acara kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa untuk ikuti Juragan Online ya, untuk event-event selanjutnya. Terima kasih atas kehadirannya sampai detik ini. Sekian dari saya, mari kita tutup dengan
doa kafaratul majlis bersama-sama. Sekian, sekian dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.